cantik. Kok bisa nikah sama kakek tua? Abis ini pasti lu nyesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang gadis muda harus menanggung malu di depan tamu undangan di hari pernikahannya sendiri. Ia dicibir, ditertawakan, bahkan dihina karena memilih menikah dengan seorang kakek tua misterius. Sosok yang tak dikenal siapa asal-usulnya. Suara ejekan menggema, wajah gadis itu memucat, dan semua orang yakin ia akan menyesal karena telah memilih kakek tua tersebut. Namun, saat penghulu mulai membuka lembar akad, suasana mendadak berubah. Dan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun, perlahan terungkap di depan mata mereka, dan membuat para tamu undangan yang sebelumnya menghina menjadi menyesal. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar. Dari mana saja sahabat menonton cerita ini? Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, embun masih menetes di ujung daun padi di sebuah desa kecil di Pacitan. Burung-burung berkicau di dahan jambu, sementara aroma tanah basah menyatu dengan udara sejuk pegunungan. Di antara kesunyian itu, tampak seorang gadis muda bernama Sheila Arika, sedang menimba air di sumur belakang rumah kayunya yang sederhana. Wajahnya lembut, berhias senyum yang jarang pudar, meski kehidupan seringkali tidak berpihak padanya. Sheila hidup bersama ibunya yang sudah tua. Ayahnya meninggal sejak ia masih kecil, meninggalkan mereka dengan hanya sepetak sawah dan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Setiap hari, Sheila membantu ibunya berjualan gorengan dan kopi untuk para petani. Hidup mereka pas-pasan, tapi cukup untuk sekadar bertahan. Meski sederhana, Sheila dikenal sebagai gadis paling cantik di desanya. Banyak pemuda yang datang melamar, namun semuanya ia tolak dengan halus. "Saya belum siap," begitu katanya setiap kali ada yang bertanya. Namun di balik senyumnya, Sheila menyimpan kerinduan yang dalam. Kerinduan akan sosok yang bisa menerimanya bukan karena wajahnya, tapi karena hatinya. Hingga suatu hari, datanglah seorang pria tua ke warung kecil mereka. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus namun berwibawa. Ia mengenakan pakaian sederhana, tapi ada sesuatu pada caranya berbicara. Tenang, teratur, dan penuh makna. Namanya Mbah Tarman. Tak banyak orang mengenalnya. Konon, ia baru pindah ke desa sebelah dan tinggal sendirian di rumah besar yang lama kosong. "Gorengannya enak, nak," ujar Mbah Tarman dengan suara pelan. "Ibumu yang buat?" Sheila tersenyum. "Iya, Mbah. Tapi yang goreng saya. Ibu lagi sakit, jadi saya bantu Mbah Tarman mengangguk." Pandangannya teduh, seperti melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar wajah cantik seorang gadis. Sejak hari itu, ia sering mampir, membeli gorengan sambil berbincang ringan. Awalnya, warga desa mengira Mbah Tarman hanya orang tua kesepian. Tapi seiring waktu, banyak yang mulai berbisik. Ada yang bilang ia bekas pengusaha kaya. Ada pula yang menyebut ia pernah dipenjara karena kasus penipuan. Tak ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, Sheila tak pernah melihatnya sebagai ancaman. Ia hanya melihat seorang lelaki tua yang kesepian. Dan anehnya, Sheila merasa tenang setiap kali berbicara dengannya. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Mbah Tarman kerap menanyakan kabar ibunya, membantu memperbaiki atap rumah yang bocor, bahkan membelikan obat saat ibunya sakit. Semua dilakukan tanpa pamrih, tapi perhatian itu justru membuat warga semakin curiga. "Jangan-jangan kakek itu punya maksud lain," bisik tetangga. "Sheila masih muda, kok dekat sama orang tua seperti itu?" kata yang lain. Sheila hanya diam.
Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tulus dari Mbah Tarman. Lelaki tua itu tak pernah berbicara soal cinta, tak pernah memaksa, tapi selalu hadir di saat ia dan ibunya membutuhkan. Hingga suatu sore, saat langit mulai jingga, Mbah Tarman datang dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. "Sheila," katanya perlahan. "Aku tahu orang akan menganggapku gila, tapi izinkan aku bicara jujur. Aku datang bukan hanya untuk membeli gorenganmu. Aku datang karena ingin melamarmu." Sheila terpaku. Tangannya gemetar memegang nampan. "Mbah, lamarkan saya?" "Iya nak, aku ingin memintamu menjadi pendamping hidupku. Aku tahu ini aneh, tapi aku tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin punya seseorang yang bisa kuperjuangkan di sisa umurku." Kata-kata itu membuat Sheila terdiam lama. Di luar rumah, angin berembus lembut, membawa suara jangkrik yang mulai terdengar dari sawah. Ia menatap wajah Mbah Tarman yang mulai renta, tapi di balik keriput itu ada ketulusan yang tak bisa ia dustakan. Dalam hatinya, Sheila tahu, keputusannya akan menjadi bahan omongan seluruh desa. Tapi ia juga tahu, hidup tidak selalu harus mengikuti kata orang. Kadang, kebahagiaan datang dari keputusan yang paling berani. Dan malam itu, Sheila Arika menerima lamaran Mbah Tarman dengan hati bergetar. Belum ia sadari, keputusannya akan mengubah seluruh hidupnya dan membuat satu desa heboh karena sebuah mahar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pagi di desa Pacitan itu terasa berbeda. Udara masih lembab setelah hujan malam, tapi suasana di rumah Sheila sudah ramai. Di teras, beberapa ibu-ibu berdiri sambil berbisik, menatap ke arah halaman yang dipenuhi mobil hitam mengilap. Di antara rasa penasaran dan gosip, kabar sudah menyebar cepat. Sheila Arika dilamar oleh seorang pria tua misterius bernama Mbah Tarman. Dari kejauhan, langkah Mbah Tarman terdengar tenang. Ia datang mengenakan pakaian batik rapi dengan peci hitam di kepala, membawa beberapa orang yang terlihat seperti kerabat jauh. Di tangannya ada sebuah map coklat tebal dan sebuah kotak kecil berwarna perak. "Sheila, aku sudah bicara dengan ibumu. Hari ini aku datang untuk melamarmu secara resmi." Suara Mbah Tarman lembut tapi tegas, membuat suasana hening seketika. Sheila duduk di samping ibunya. Wajahnya pucat, namun matanya berusaha tenang. Para tetangga mulai berdatangan, pura-pura lewat tapi jelas ingin tahu. "Astaga, masa iya gadis cantik Sheila mau nikah sama kakek itu?" bisik seorang ibu. "Katanya Mbah Tarman orang kaya, tapi nggak jelas dari mana asal uangnya," sahut yang lain. Sheila menunduk, tangannya menggenggam erat ujung kebayanya. Ia bisa mendengar semua cibiran itu, tapi ia memilih diam. Baginya, yang terpenting adalah restu sang ibu. Dan ketika ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, Sheila tahu jawaban itu datang dari hati. Lamaran berlangsung sederhana. Tak ada pesta besar, hanya doa dan sedikit hidangan. Tapi yang membuat semua orang terkejut adalah saat Mbah Tarman membuka map coklat itu. Di dalamnya ada sebuah cek senilai 3 miliar rupiah dan dokumen pembelian mobil Toyota Camry atas nama Sheila Arika. "Ini aku jadikan sebagai mahar dan hadiah," ucap Mbah Tarman sambil menyerahkan kepada ibunda Sheila. "Sebagai tanda bahwa niatku bukan main-main." Suasana langsung riuh. Beberapa orang bertepuk tangan, tapi sebagian lagi justru menertawakan. "Hahaha, 3 miliar? Serius mbah?" seru seorang tamu. "Itu pasti cuma kertas kosong." "Bener tuh, cek kayak gitu, bisa dibikin siapa aja," tambah yang lain dengan nada sinis. Wajah Sheila memerah. Hatinya bergetar antara malu dan marah. Tapi Mbah Tarman tetap tersenyum tenang. "Tak apa, waktu akan menjawab semua," katanya lembut. Setelah acara selesai, gosip pun menyebar ke seluruh desa lebih cepat dari angin. Di warung kopi, di ladang, di pos ronda, semua membicarakan hal yang sama. Sheila menikah demi uang. Bahkan teman-teman masa kecilnya pun ikut menjauh, takut dikaitkan dengan kabar itu.
Namun di tengah hujan fitnah dan ejekan, Sheila tidak pernah goyah. Ia percaya dengan firasat hatinya. Setiap kali Mbah Tarman datang menjenguk ibunya dan menanyakan kabarnya, Sheila selalu melihat ketulusan di matanya yang sudah tua itu. Malam menjelang hari pernikahan tiba. Sheila duduk di depan cermin, mengenakan kebaya abu keprakan yang dijahit dengan susah payah oleh ibunya sendiri. Air mata menetes di pipinya saat ia menatap bayangannya sendiri. "Bu, apa Sheila salah?" tanyanya lirih. Sang ibu memeluknya dengan lembut. "Tidak, Nah. Kau hanya mengikuti kata hatimu. Orang boleh menertawakan, tapi mereka tak tahu bagaimana caranya kau menjaga kesetiaan." Dari luar jendela, terdengar suara tawa para pemuda yang masih menggoda. "Besok lihat aja, kalau ceknya palsu, Sheila bakal nyesel seumur hidup." Sheila menutup matanya. Ia tahu hari esok akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Sebuah pernikahan yang bukan hanya soal cinta, tapi juga soal kehormatan. Dan esok pagi, ketika matahari muncul di balik kabut, seluruh desa akan datang. Bukan untuk merayakan kebahagiaannya, tapi untuk menyaksikan apakah kabar 3 miliar itu benar, atau hanya kebohongan yang memalukan. Hari itu, langit Pacitan berwarna pucat keemasan. Angin membawa aroma bunga melati yang menghiasi setiap sudut halaman rumah Sheila. Meja panjang tertata rapi dengan hidangan sederhana, dan kursi-kursi plastik berjejer menunggu tamu. Tapi di balik keindahan itu, ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa tegang, penuh bisik-bisik yang menohok hati. Sheila duduk di ruang rias, mengenakan kebaya abu perak yang berkilau di bawah cahaya lampu gantung. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi rangkaian melati yang menjuntai di bahu. Namun wajahnya tidak memantulkan kebahagiaan seorang pengantin. Matanya sembab, air matanya menetes pelan, seperti tak mampu menahan beban ejekan yang datang bertubi-tubi sejak pagi. Di luar, para tamu sudah mulai berdatangan. Beberapa tertawa kecil sambil menatap ke arah pelaminan. "Kasihan, cantik-cantik nikahnya sama kakek," bisik seorang wanita muda. "Dengar-dengar maharnya 3 miliar, tapi ya mana mungkin. Kakek kayak gitu paling bohong," jawab temannya sambil tertawa pelan. Setiap kalimat itu menusuk hati Sheila seperti duri. Ia berusaha tetap tersenyum, tapi tangannya gemetar saat dirias. "Mbak Sheila, tenang ya," ujar periasnya lembut. "Yang penting niatnya baik, biar orang lain yang menanggung dosanya." Sheila mengangguk, namun hatinya semakin berat. Tak lama kemudian, suara gamelan lembut mengalun. Penghulu telah tiba. Para tamu mulai memenuhi kursi. Sebagian menyiapkan ponsel untuk merekam momen yang mereka kira akan menjadi bahan gosip baru. Lalu, dari arah pintu utama, Mbah Tarman berjalan perlahan masuk. Ia mengenakan jas krem dengan kalung melati di leher. Wajahnya tenang, langkahnya mantap, dan tatapannya lurus ke depan. Tapi bukannya disambut hormat, tawa kecil justru terdengar dari barisan belakang. "Hahaha, kayak kakek mau sunatan aja," ucap seorang pria muda. Yang lain menimpali, "Sheila pasti dipaksa. Mana ada gadis mau nikah sama orang setua itu." Mbah Tarman tidak menoleh sedikit pun. Ia hanya tersenyum tipis, lalu duduk di samping penghulu. Suasana perlahan hening. Penghulu membuka acara dengan suara khidmat, dan prosesi akad pun dimulai. "Sheila Arika binti Marni," suara penghulu bergema. "Apakah engkau menerima lamaran dari Tarman bin Kasiran dengan mahar berupa uang tunai sebesar 3 miliar rupiah dan 1 unit mobil Toyota Camry?" Ruangan mendadak sunyi. Hanya terdengar desiran napas para tamu yang menahan tawa dan bisik-bisik pelan. 3 miliar, seseorang berbisik. "Pasti bohongan." "Ceknya palsu tuh, paling dari internet," sambung yang lain. Sheila menunduk. Air matanya jatuh ke pangkuan. Tapi suaranya tetap terdengar mantap ketika menjawab, "Saya terima." Penghulu mengangguk, lalu menoleh ke arah Mbah Tarman.
Lelaki tua itu membuka saku jasnya perlahan, mengeluarkan selembar cek besar berlogo bank ternama, kemudian sebuah kunci mobil beremblem Camry. Semua mata tertuju padanya. Kamera ponsel bergetar, banyak yang mulai merekam, berharap menemukan kebohongan di balik momen itu. Bismillah, ucap Mbah Tarman lirih namun jelas. Aku serahkan mahar ini dengan niat tulus. Sheila menatapnya. Untuk pertama kali hari itu, ia melihat sesuatu yang berbeda di wajah suaminya. Ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Tapi sebelum suasana bisa berubah khidmat, terdengar tawa keras dari salah satu tamu. Hahaha, cek 3 miliar? Ini bukan sinetron, Mbah. Nanti juga balik ke aslinya, kertas kosong. Tawa itu menular. Beberapa orang ikut tertawa, menunjuk-nunjuk ke arah pelaminan. Wajah Sheila memerah, matanya berkaca-kaca. Ia ingin bangkit, ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Namun Mbah Tarman tetap duduk tegak. Dengan suara pelan, ia hanya berkata, biarkan mereka menertawakan kebenaran, karena waktu akan membuat mereka malu. Ucapan itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak ada lagi yang berani menimpali. Sheila menatap suaminya dalam-dalam, mencoba memahami sosok yang kini sah, menjadi pendamping hidupnya. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang aneh, rasa aman. Akad pun selesai. Sheila dan Mbah Tarman resmi menjadi suami istri. Tapi di luar sana, gosip baru sudah mulai menyebar, bahwa pernikahan itu hanyalah sandiwara, dan mahar 3 miliar hanyalah kebohongan. Malam itu, saat Sheila duduk sendirian di kamar pengantin, ia menatap cincin di jarinya dan menangis pelan. Ia tidak tahu apakah yang dikatakan orang-orang benar. Tapi jauh di hatinya, ada keyakinan kecil yang berbisik lembut, bahwa kebenaran suatu hari akan membungkam semua tawa hinaan itu. Hari pernikahan telah usai, tapi suara ejekan belum juga padam. Sejak pagi, di setiap sudut desa, orang masih membicarakan satu hal. Sheila menikah dengan pria tua tak jelas, membawa mahar 3 miliar yang mereka anggap palsu. Warung kopi yang biasanya ramai dengan obrolan tentang hasil panen kini dipenuhi gosip. Udah, aku bilang kan, kakek itu cuma ngomong doang, ujar seorang lelaki paruh baya sambil menyeruput kopi. Iya, masa iya orang setua itu punya 3 miliar? Kalau bener, gak mungkin hidupnya kelihatan miskin begitu, sambung yang lain. Beberapa tertawa keras, seolah menikmati menjatuhkan nama orang lain. Kabar itu sampai juga ke telinga Sheila. Ia duduk di teras rumah ibunya, masih mengenakan kain batik pengantin yang belum sempat dicuci. Wajahnya letih, mata bengkak karena terlalu sering menangis. Bu, apa mereka gak akan berhenti ngomongin kita? Tanyanya lirih. Sang ibu memegang tangannya pelan. Orang yang suka menghina, Nak, cuma akan diam kalau hatinya kalah oleh kebenaran. Tapi di hati Sheila, keyakinan itu terus berperang dengan rasa takut. Ia tak tahu siapa sebenarnya Mbah Tarman. Ia tak tahu dari mana datangnya uang sebanyak itu. Ia hanya tahu bahwa lelaki itu selalu memandangnya dengan kasih sayang yang menenangkan. Sementara itu, di rumah sebelah, beberapa tamu yang masih tinggal membicarakan sesuatu dengan nada lebih keras. Katanya, tuh, Mbah Tarman dulu pernah di penjara, ucap seorang pria muda. Wah, jangan-jangan hasil nipu juga tuh uangnya, sahut yang lain. Makanya aku gak percaya. Gak mungkin orang jujur pakai mahar gede buat pamer. Sheila mendengarnya dari balik jendela. Hatinya perih, tapi ia memilih diam. Ia hanya menggenggam cincin di jarinya erat-erat, berusaha percaya bahwa pilihan hatinya tidak salah. Menjelang sore, Mbah Tarman datang menemuinya. Ia baru pulang dari urusan di kota. Pakaiannya sederhana, tapi langkahnya tenang seperti biasa. Sheila, kenapa murung? Tanyanya lembut. Sheila menunduk. Aku capek, Mbah. Orang-orang gak berhenti bicara. Katanya mahar Mbah cuma pura-pura. Mbah Tarman tersenyum tipis. Biarlah. Tak semua kebenaran harus dibuktikan dengan kata-kata. Nanti waktu yang menjawab iya
lalu duduk di samping Sheila. Senja mulai turun, cahaya jingga menembus sela pohon bambu di halaman. Dulu, lanjut Mbah Tarman pelan, aku pernah salah. Hidupku sempat hancur, tapi sejak aku mengenalmu, aku ingin memperbaikinya. Aku ingin hidup jujur, sederhana, dan membahagiakan orang yang bisa melihat hatiku, bukan hartaku. Sheila menatapnya, dan untuk pertama kalinya, senyumnya muncul lagi. Ada ketulusan di mata lelaki itu yang tak bisa ia pungkiri. Namun di luar rumah, gosip semakin menjadi-jadi. Ada yang bilang Mbah Tarman kabur keluar kota. Ada pula yang menyebarkan foto cek mahar itu, menuduh nilainya palsu dan tidak bisa dicairkan. Keesokan harinya, beberapa wartawan datang ke rumah mereka. Mikrofon dan kamera diarahkan langsung ke wajah Sheila. Benarkah mahar 3 miliar itu cuma akal-akalan, Bu? Katanya Mbah Tarman tidak punya rekening besar. Bagaimana bisa punya uang segitu? Sheila kebingungan. Matanya menatap ke segala arah mencari suaminya. Namun Mbah Tarman belum juga pulang dari perjalanan ke kota. Sang ibu berusaha menenangkan. Sudahlah nak, jangan ladeni mereka. Orang haus berita tak peduli pada kebenaran. Tapi malam itu desas-desus baru muncul. Kata orang bank, ceknya belum bisa dicairkan. Ujar salah satu tetangga dengan nada puas. Berarti bener dong, penipuan, jawab yang lain. Malam terasa panjang. Sheila duduk di samping jendela, menatap bulan di langit. Angin malam menyapu lembut wajahnya, namun hatinya terasa beku. Ia mulai ragu. Benarkah semua ini cinta yang tulus? Atau ia sedang hidup dalam kebohongan besar yang akan mempermalukannya seumur hidup? Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar rumah. Mbah Tarman muncul dengan wajah lelah tapi tetap tersenyum. Sheila, jangan takut, katanya pelan. Besok kita ke bank, biar semua orang lihat sendiri apakah mereka yang benar atau aku yang berdosa. Kalimat itu menembus diam. Untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan, Sheila merasa sedikit lega. Tapi ia tidak tahu, keesokan hari bukan hanya akan mengubah cara pandang orang terhadap suaminya, tapi juga mengungkap siapa sebenarnya Mbah Tarman yang selama ini mereka hina. Pagi itu, udara terasa berat. Burung-burung yang biasa berkicau di pepohonan, seolah enggan bersuara. Sheila berdiri di depan cermin, mengenakan jilbab putih dan kebaya sederhana, sementara ibunya menatap dengan raut khawatir. Di luar rumah, beberapa tetangga sudah berkumpul di pagar, menunggu dengan rasa ingin tahu. Katanya mereka mau ke bank, bisik seseorang. Iya, katanya mau cairin cek 3 miliar itu, nanti juga ketahuan benar atau bohong, jawab yang lain sambil tersenyum sinis. Sheila menggenggam tas kecil di pangkuannya. Di dalamnya tersimpan cek mahar 3 miliar rupiah yang selama ini menjadi bahan ejekan seluruh desa. Tangannya gemetar, bukan karena takut kehilangan uang itu, tapi karena perasaan campur aduk, antara malu, ragu, dan sedikit harapan. Tak lama kemudian, suara mesin mobil tua terdengar di depan rumah. Mbah Tarman datang dengan pakaian rapi, mengenakan kemeja biru dan celana bahan abu-abu. Meski usianya jauh lebih tua, langkahnya masih mantap. Sheila, siap? Tanyanya dengan senyum lembut. Sheila mengangguk pelan. Siap, Mbah. Kalau begitu mari, hari ini kita buktikan, bukan untuk orang lain, tapi untuk hatimu. Mereka naik ke mobil dan melaju perlahan meninggalkan desa. Di sepanjang jalan, warga yang melihat langsung menunjuk dan berbisik. Beberapa bahkan menertawakan, seolah yakin hari ini Sheila akan pulang dengan wajah malu. Di dalam mobil, suasana hening. Sheila memandangi jalanan yang berkelok. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Mbah, katanya lirih. Kalau ternyata cek ini tidak bisa dicairkan, Sheila harus bagaimana? Mbah Tarman menoleh dengan tatapan teduh. Kalau itu terjadi, aku tetap suamimu. Tapi percayalah, aku tidak akan mempermalukanmu. Kebenaran selalu datang pada waktunya. Perjalanan hampir 2 jam.
Mobil mereka berhenti di depan sebuah bank besar di kota Wonogiri. Suasananya ramai. Pegawai berseragam biru muda sibuk melayani nasabah. Semua mata tertuju pada pasangan yang baru datang. Gadis muda berjilbab putih dan pria tua berpenampilan sederhana. Mbah Tarman menggandeng tangan Sheila masuk. Ia mendatangi petugas teller dan menyerahkan cek itu. "Tolong dicek, Bu," ucapnya tenang. "Cek ini atas nama saya dan ingin dicairkan ke rekening istri saya." Petugas teller memeriksa sebentar, lalu mengangkat alisnya. "Bapak yakin ini asli?" Mbah Tarman tersenyum. "Saya yakin. Tapi kalau Ibu ragu, silakan konfirmasi ke pihak pusat pegawai." Itu mengangguk. Kemudian membawa cek tersebut ke ruangan belakang. Suasana di ruang tunggu mendadak hening. Beberapa orang mulai memperhatikan mereka. Seorang pria yang tampak seperti nasabah lama bahkan berbisik, "Wah, ini kayaknya pasangan yang viral itu." Sheila menunduk. Ia bisa merasakan jantungnya berdegup keras. 5 menit terasa seperti 1 jam. Lalu, pegawai tadi kembali, wajahnya berubah serius. "Bapak, mohon ikut ke ruangan pimpinan." Sheila menatap suaminya panik, tapi Mbah Tarman menepuk tangannya pelan. "Tenanglah, semua baik-baik saja." Di dalam ruangan pimpinan, seorang pria berjas abu-abu menyambut mereka dengan sopan. "Pak Tarman, kami sudah verifikasi. Cek ini benar-benar asli dan saldo di rekening pengirim mencukupi. Namun kami perlu memastikan kembali sebelum pencairan dilakukan." Sheila membeku. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. "Jadi, tidak palsu?" Suaranya bergetar. Sang pimpinan tersenyum. "Tidak, Bu." Nilainya sah. 3 miliar rupiah. Suasana di ruangan berubah sunyi. Sheila menatap suaminya, dan untuk pertama kali sejak hari pernikahan, ia tersenyum lebar. Sementara itu, di luar gedung, beberapa warga yang diam-diam mengikuti dari desa mereka langsung terpaku. Salah satunya berbisik lirih, "Astaga, jadi beneran 3 miliar. Mbah Tarman menatap istrinya lembut. "Aku tidak ingin membuktikan apapun kepada mereka, Sheila. Aku hanya ingin kau tahu bahwa cintaku tidak pernah main-main." Setelah proses pencairan selesai, mereka keluar dari bank dengan hati tenang. Di tangan Sheila, kini ada buku rekening baru atas namanya sendiri, dengan saldo yang membuat siapapun tak akan percaya. Mbah Tarman menyalakan mesin mobil, lalu berkata, pelan, "Sekarang waktunya pulang. Bukan untuk membalas ejekan, tapi untuk mengajarkan pada mereka bahwa kejujuran tidak selalu terlihat dari pakaian dan cinta tidak bisa diukur dari usia." Mobil mereka melaju meninggalkan kota, sementara matahari sore memantulkan sinar keemasan di kaca depan. Di hati Sheila, tumbuh rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa damai. Ia sadar, cintanya mungkin tak biasa, tapi di sanalah takdirnya tertulis. Untuk mencintai seseorang yang seluruh dunia ragukan. Namun ternyata dialah yang paling tulus. Sore itu, langit Pacitan berubah menjadi jingga keemasan. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Di warung kopi Pak Mardi, suasana yang biasanya riuh dengan candaan mendadak berubah menjadi tegang. Seorang lelaki berlari kecil dari arah jalan utama sambil teriak, "Woi, woi, kabar baru. Cek Mbah Tarman ternyata beneran cair." Semua mata menoleh serentak. "Apa? Jangan ngibul," sahut seseorang. "Sumpah, aku lihat sendiri di berita lokal kota. Katanya bank sudah verifikasi. Uangnya asli dan sekarang atas nama istrinya, Sheila Arika." Beberapa orang yang tadinya menertawakan mulai saling pandang. Suasana yang tadi dipenuhi cemoohan berubah jadi bisu sesaat. Hanya terdengar bunyi sendok beradu dengan gelas. "Berarti yang kita bilang kemarin itu semua salah," bisik salah satu tetangga. "Ya ampun, jadi beneran 3 miliar?" ucap seorang ibu sambil menutup mulutnya. Tak lama kemudian, grup WhatsApp warga desa meledak dengan kiriman tangkapan layar berita daring. Di sana tertulis, pasangan viral dari Pacitan, mahar 3 miliar rupiah,
dan mobil Camry terbukti asli. Orang-orang yang dulu menertawakan kini berbalik malu. Bahkan kepala desa yang sebelumnya ikut meragukan kebenaran mahar itu, kini mengumpulkan warga dan berkata, "Mulai hari ini, hentikan gosip soal Sheila dan suaminya. Mereka tidak menipu siapapun." Sementara itu, di rumah kecil Sheila, suasana justru sederhana dan damai. Sheila sedang menyapu halaman. Wajahnya tenang meski ia tahu kabar itu sudah menyebar ke seluruh penjuru desa. Ibunya tersenyum sambil menatap dari dalam rumah. "Lihat nak," katanya lembut. "Kebenaran memang lambat, tapi dia selalu datang tepat waktu." Tak lama, suara mobil berhenti di depan rumah. Dari balik jendela terlihat mobil hitam elegan dengan plat baru. Pintu terbuka dan Mbah Tarman keluar sambil membawa sebuah amplop serta buket bunga. "Sheila, ayo keluar sebentar," katanya dengan suara lembut. Sheila menghampiri dengan langkah pelan. "Mbah habis dari mana?" "Dari kantor notaris," jawabnya. "Ada sesuatu yang ingin Mbah tunjukkan." Ia menyerahkan amplop itu. Sheila membukanya perlahan, dan matanya langsung membesar saat melihat isi di dalamnya. Itu adalah surat kepemilikan mobil Toyota Camry hitam, atas nama dirinya sendiri. Lengkap dengan sertifikat pembelian resmi dan bukti pajak. "Mbah," suaranya bergetar. "Ini serius semua atas nama Sheila?" Mbah Tarman mengangguk pelan. "Iya nak, mobil itu bukan untuk pamer. Itu simbol bahwa aku serius melindungi dan membahagiakanmu." Sheila menunduk, air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Semua ejekan yang dulu menoreh luka kini perlahan terhapus oleh kenyataan. Ia tak pernah menyangka lelaki tua yang dihina banyak orang itu justru membuktikan cintanya dengan cara paling terhormat. Malamnya, ketika lampu rumah sudah menyala, beberapa tetangga mulai berdatangan. Ada yang membawa makanan, ada pula yang datang hanya untuk minta maaf. "Sheila, maaf ya, kemarin kami sempat salah sangka," ucap seorang ibu sambil menunduk. Sheila tersenyum lembut. "Tidak apa-apa Bu. Mungkin kalau saya di posisi ibu, saya pun akan berpikir sama." Mbah Tarman hanya duduk di kursi bambu, tersenyum kecil. Ia tidak marah, tidak sombong, dan tidak merasa harus membalas siapapun. "Yang penting, sekarang mereka tahu nak," katanya sambil menatap Sheila. "Kebenaran tidak perlu dijelaskan dengan banyak kata, cukup dibuktikan dengan waktu dan ketulusan." Beberapa hari kemudian, suasana desa berubah total. Orang-orang yang dulu menertawakan kini justru memuji. Bahkan para pemuda yang dulu menggoda Sheila, kini menunduk setiap kali berpapasan dengannya di jalan. Namun di balik semua itu, Sheila belajar satu hal besar, bahwa cinta sejati bukan tentang kemewahan, bukan pula tentang penilaian orang, melainkan tentang dua hati yang saling percaya, meski seluruh dunia menentang. Dan malam itu, di bawah langit yang tenang, Sheila berdoa dalam hati. "Terima kasih Allah. Kau buktikan bahwa kebenaran akan selalu menang, meski awalnya diragukan oleh semua." Ia memejamkan mata, tersenyum, dan bersandar di bahu suaminya. Hari-hari yang dulu penuh air, mata kini mulai berganti dengan kedamaian. Tapi perjalanan mereka belum selesai. Karena kebahagiaan sejati bukan sekadar memiliki harta, melainkan bagaimana mereka menjaga cinta di tengah mata dunia yang selalu menilai. Pagi itu, matahari bersinar lembut di atas langit Pacitan. Udara terasa segar, suara ayam jantan bersahut-sahutan di kejauhan. Namun pemandangan yang paling mencuri perhatian warga desa hari itu bukanlah langit biru, melainkan sebuah mobil Toyota Camry hitam mengilap yang terparkir di depan rumah sederhana milik keluarga Sheila. Beberapa anak kecil berhenti bermain, menatap dengan mata membulat. "Wah, mobilnya besar banget," seru mereka kagum. Tak lama, orang dewasa pun ikut berdatangan. Ada yang hanya melirik dari jauh, ada pula yang pura-pura lewat sambil mengintip ke arah rumah itu. "Beneran mobil baru loh," bisik seorang ibu. "Platnya masih putih." "Iya,
Dan katanya atas nama Sheila sendiri. Astaga, ternyata bukan bohong. Sementara di dalam rumah, Sheila masih belum berhenti menatap dari balik jendela. Mobil itu tampak begitu megah di depan halaman rumah kecilnya. Kilau hitamnya memantulkan cahaya pagi, kontras dengan tembok rumah yang sederhana. Ia memejamkan mata, menahan haru. Tak ada lagi cemoohan, tak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanya keheningan yang manis. Keheningan yang menandakan kebenaran sudah berbicara sendiri. Mbah Tarman datang dari arah belakang rumah, membawa nampan berisi 2 gelas teh hangat. Ia duduk di kursi bambu, tersenyum menatap istrinya. Sheila, sudah kulihat dari jauh, orang-orang mulai berhenti menertawakanmu. Sheila menatapnya, senyum tipis menghiasi wajahnya. Sheila masih belum percaya, Mbah. Rasanya seperti mimpi Mbah Tarman menatap keluar jendela. Kadang, mimpi yang baik datang setelah badai besar, dan kamu sudah melewati badaimu, Nak. Belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan, suara langkah kaki terdengar dari luar. 3 orang tetangga datang dengan wajah malu-malu. Salah satunya, Bu Sarti, orang yang paling sering menyebarkan gosip. Assalamualaikum, Sheila. Suaranya pelan. Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk, jawab Sheila lembut. Bu Sarti menunduk dalam-dalam. Sheila, maaf ya. Saya dulu salah bicara. Saya kira pernikahanmu cuma sandiwara. Saya malu sekali. Sheila terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah memaafkan bahkan sebelum Ibu meminta maaf. Kadang orang salah karena tidak tahu suasana hening beberapa detik. Lalu Mbah Tarman menimpali dengan suara tenang. Yang penting sekarang kita semua belajar. Jangan cepat menilai orang dari apa yang terlihat. Mereka semua mengangguk pelan, lalu berpamitan pulang. Setelah pintu tertutup, Sheila menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Mbah, kok Mbah bisa setenang itu menghadapi semua orang yang dulu menghina? Mbah Tarman tersenyum bijak. Karena mereka bukan musuhku, Nak. Mereka hanya belum mengenal kebenaran. Orang yang sabar tidak butuh membalas, cukup menunggu waktu berbicara. Hari-hari berikutnya, hidup Sheila dan Mbah Tarman mulai berubah. Tak lagi ada yang menatap dengan sinis, tak ada yang berbisik di belakang. Bahkan beberapa warga mulai datang untuk meminta doa dan nasihat. Namun yang paling mengejutkan terjadi seminggu kemudian. Suatu pagi, petugas dari kantor desa datang membawa surat resmi. Sheila Arika? Tanya mereka. Iya, saya sendiri. Ini surat penghargaan dari pemerintah kabupaten. Ibu dan suami dianggap sebagai inspirasi warga desa karena membuktikan kejujuran dan kesetiaan di tengah cibiran. Sheila menatap surat itu dengan tangan bergetar. Ia tak pernah bermimpi akan dihormati seperti ini. Semua yang dulu menertawakan kini justru memberi hormat. Siang harinya, mobil Camry hitam itu dipakai untuk mengantar Sheila dan Mbah Tarman ke balai desa, menghadiri acara kecil penghargaan itu. Warga berbaris di pinggir jalan, melambaikan tangan, sebagian menunduk malu. Ketika turun dari mobil, Sheila menggandeng tangan suaminya erat. Ia tak lagi merasa malu pada usianya yang jauh berbeda. Yang ia rasakan kini hanyalah kebanggaan. Karena pria tua yang dulu dianggap penipu, kini berdiri di sampingnya sebagai suami yang terhormat. Dalam sambutannya, kepala desa berkata, "Dulu, kami semua menilai dengan mata. Sekarang, kami belajar menilai dengan hati. Terima kasih, Mbah Tarman dan Sheila. Sudah mengajarkan bahwa cinta sejati tak mengenal umur, tak mengenal harta, dan tak perlu pembuktian selain keikhlasan." Suara tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Sheila menunduk, air matanya jatuh diam-diam. Ia menatap Mbah Tarman yang berdiri di sampingnya, dan dalam hati ia berbisik, "Terima kasih Mbah, karena telah mencintai aku bukan karena siapa aku, tapi karena apa yang ada di hatiku." Dan sore itu, ketika mereka pulang dengan mobil hitam itu menyusuri jalan desa, orang-orang berdiri di pinggir jalan memberi salam hormat. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi cemooh. Hanya tatapan kagum dan ucapan lembut yang mengikuti langkah mereka.
Di dalam mobil, Sheila menatap keluar jendela sambil tersenyum. Dulu, ia menangis karena dihina. Sekarang, air matanya jatuh karena bahagia. Ia sadar, cinta yang lahir dari keikhlasan akan selalu menang di atas semua prasangka manusia. Pagi itu, udara di Pacitan terasa begitu damai. Cahaya matahari menerobos celah pepohonan dan memantul di kaca mobil hitam yang kini terparkir di halaman rumah Sheila. Warga yang dulu menertawakan, kini lewat dengan wajah menunduk setiap kali melihat rumah itu. Tak ada lagi bisik-bisik di belakang pagar. Tak ada lagi tawa yang menyindir. Sheila duduk di beranda rumah, mengenakan daster sederhana. Rambutnya disanggul rapi, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia sedang mengupas pisang untuk digoreng. Dari dapur, terdengar suara ibunya memanggil. "Nak, banyak sekali yang datang ke warung hari ini. Mereka semua mau beli gorenganmu." Sheila tertawa kecil. "Mungkin karena sudah gak ada yang berani ngomongin lagi, Bu." Beberapa menit kemudian, dari arah jalan, terlihat Bu Sumi dan Pak Mardi datang membawa oleh-oleh. "Sheila, ini pisang dari kebun kami. Katanya kamu suka bikin gorengan." Sheila menyambut mereka dengan ramah. "Terima kasih Pak Bu, masuk saja. Ayo minum teh." Namun wajah dua tetangga itu tampak malu. "Sheila," ucap Bu Sumi lirih, "kami mau minta maaf lagi. Waktu itu kami ikut-ikutan ngomong yang gak pantas. Kami kira kamu cuma cari harta." Sheila menatap mereka dengan mata teduh. "Tidak apa-apa Bu, saya sudah lupakan semuanya. Orang yang menghina biasanya cuma belum tahu kebenarannya." Mbah Tarman keluar dari dalam rumah, mengenakan kemeja putih sederhana. Senyumnya hangat. "Silakan duduk Pak Bu," katanya sambil menuangkan teh ke gelas. "Saya senang sekali hari ini. Rasanya udara jadi lebih ringan." Pak Mardi mengangguk. "Kami malu Mbah. Dulu saya ikut ngomong yang gak pantas juga. Tapi ternyata Mbah orang baik, bukan seperti kabar yang kami dengar." Mbah Tarman tersenyum lembut. "Tidak perlu malu Pak. Hati manusia kadang cepat menilai, tapi lambat memahami. Yang penting, sekarang kita hidup damai." Obrolan siang itu berlangsung hangat. Tak ada lagi jarak antara mereka. Bahkan setelah mereka pulang, beberapa warga lain datang silih berganti. Sebagian meminta maaf, sebagian sekadar ingin melihat langsung pasangan yang dulu mereka cemooh. Di sore hari, saat matahari mulai tenggelam, Sheila berjalan ke belakang rumah. Di sana, Mbah Tarman sedang duduk menatap sawah yang menguning. "Sheila," katanya tanpa menoleh, "kau tahu kenapa aku memilih tinggal di desa ini?" Sheila duduk di sampingnya, menatap ke arah yang sama. "Kenapa Mbah?" "Karena aku ingin menua di tempat yang sederhana. Di tempat di mana aku bisa belajar memaafkan orang-orang yang dulu menertawaiku." Sheila terdiam. Angin sore menyapu lembut rambutnya. "Dulu aku punya segalanya," lanjut Mbah Tarman lirih. "Bisnis besar, rumah megah, banyak teman. Tapi saat aku jatuh, semua orang pergi. Aku baru sadar, harta bisa hilang, tapi ketulusan sulit ditemukan. Sampai akhirnya aku bertemu kamu." Air mata Sheila jatuh pelan. Ia menggenggam tangan suaminya yang mulai berkeriput. "Mbah, aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Justru aku bersyukur. Dari Mbah, aku belajar bahwa cinta itu bukan tentang usia atau kekayaan, tapi tentang ketulusan hati." Mbah Tarman menatapnya penuh kasih. "Kau anugerah terbesar dalam sisa hidupku Sheila. Aku hanya ingin kau bahagia, meski nanti aku tak ada." "Jangan bicara begitu Mbah," ujar Sheila cepat, suaranya gemetar. Mbah Tarman tersenyum. "Hidup ini seperti ladang Nak. Ada masa tanam, ada masa panen. Dan hari ini aku sedang memanen rasa syukur, karena pernah memiliki istri sebaik kamu." Sheila memeluk suaminya erat, menahan tangis di bahunya. Di kejauhan, mentari tenggelam perlahan, meninggalkan warna jingga di langit barat. Burung-burung pulang ke sarang, sementara di hati Sheila tumbuh rasa yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa tenang yang datang dari cinta yang jujur. Malamnya, saat lampu rumah mulai dinyalakan,
Ibu Sheila datang membawa kabar. "Nak, banyak orang datang ke warung sore tadi. Mereka bukan cuma beli gorengan, tapi juga minta nasihat darimu dan Embah." Sheila tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Mereka datang bukan karena aku, Bu, tapi karena mereka belajar dari apa yang sudah terjadi." Dan malam itu, sebelum tidur, Sheila menatap suaminya yang tertidur lelap di sampingnya. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, Mbah, karena telah mengajarkan arti kesabaran dan membuat semua orang menunduk, bukan karena takut, tapi karena akhirnya mereka sadar bahwa menghina orang yang sabar sama saja mempermalukan diri sendiri." Cahaya lampu temaram menyoroti wajah mereka. Hening malam terasa hangat, penuh kedamaian. Kini, tak ada lagi air mata di pelaminan, hanya senyum syukur dalam rumah kecil itu. Pagi menjelang dengan cahaya lembut menembus tirai kamar. Sheila terbangun lebih awal, mendengar suara ayam berkokok di kejauhan. Ia menatap ke arah suaminya yang masih tertidur dengan wajah damai, lalu tersenyum kecil. Ada rasa syukur yang tak terucap. Dulu, setiap pagi dimulai dengan air mata, kini dimulai dengan kedamaian. Hari itu, Sheila berencana membuka kembali warung lamanya bersama sang ibu. "Mbah, aku ingin jualan lagi," katanya sambil menyiapkan sarapan. Mbah Tarman menatap lembut. "Untuk apa, Nak?" "Kita sudah cukup," Sheila tersenyum. "Bukan karena uang, Mbah. Aku ingin tetap berguna. Aku ingin orang-orang melihat bahwa kebahagiaan bukan berarti berhenti berbuat baik." Mbah Tarman mengangguk pelan. "Itu keputusan yang indah, Sheila. Kalau begitu, biar Mbah yang bantu belanja bahannya." Mereka berdua berjalan ke pasar. Saat melintasi jalan utama desa, banyak orang menatap mereka dengan pandangan berbeda dari dulu. Bukan lagi tatapan sinis, tapi penuh hormat. Beberapa orang bahkan menunduk memberi salam. "Selamat pagi, Mbah Tarman." "Pagi, Bu Sheila. Semoga lancar dagangannya." Sheila membalas senyum mereka dengan hangat. Ia tahu, ini bukan kemenangan atas mereka, tapi kemenangan atas dirinya sendiri. Karena tidak membalas kebencian dengan kebencian. Di pasar, suasana ramai seperti biasa. Namun saat Sheila dan Mbah Tarman masuk, semua penjual berhenti sejenak. Seorang pedagang sayur yang dulu paling sering menjelek-jelekkannya kini menunduk dalam-dalam. "Sheila, Mbah, maaf ya. Saya dulu banyak salah ngomong." Sheila menepuk bahunya pelan. "Sudahlah, Bu, saya nggak pernah simpan dendam. Kita semua sama, manusia yang bisa salah." Setelah membeli bahan, mereka kembali ke rumah dan mulai membuka warung. Tak butuh waktu lama, warung sederhana itu kembali ramai. Orang-orang datang bukan hanya untuk membeli gorengan, tapi juga untuk berbincang, meminta nasihat, bahkan sekadar duduk di teras mendengar cerita mereka. Suatu siang, seorang wartawan datang meliput. Ia menulis tentang perubahan besar itu dengan judul "Pasangan yang dihina karena usia, kini jadi inspirasi desa." Artikel itu menyebar luas. Banyak orang dari luar kota datang hanya untuk bertemu langsung dengan Sheila dan Mbah Tarman. Namun di tengah semua perhatian itu, Sheila tetap sederhana. Ia tetap mengenakan daster, tetap menggoreng pisang di dapur kecil, tetap menyapa siapapun tanpa membeda-bedakan. Bahkan ia menolak ketika ada yang mencoba memberinya uang sebagai hadiah. "Saya tidak butuh uang, saya hanya ingin ketenangan," katanya lembut. Sore itu, ketika matahari mulai turun, datanglah seseorang yang sudah lama tidak muncul. Seorang pemuda desa bernama Darto, yang dulu terang-terangan menghina Sheila di hari pernikahan. Ia berdiri di depan warung, wajahnya tertunduk. "Sheila, aku cuma mau bilang, aku menyesal. Dulu aku ikut menertawakanmu, tapi sekarang setiap kali aku lihat kamu dan Embah, aku merasa malu." Sheila menatapnya lama. "Darto, hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi yang penting, kalau roda itu berhenti, kita berhenti di tempat yang benar.
Jadi jangan sesali masa lalu. Perbaiki saja dari sekarang. Darto terdiam, lalu mengangguk pelan. Terima kasih, Sheila. Ia pergi dengan langkah tenang, dan Sheila tahu, mungkin itulah alasan Allah membiarkannya melalui semua penghinaan dulu, agar kisahnya menjadi pelajaran bagi orang lain. Malamnya, setelah warung ditutup, Mbah Tarman duduk di beranda menatap bintang. Sheila duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahunya. "Mbah," katanya pelan. Sheila baru sadar kalau kesabaran itu hadiah yang paling mahal di dunia. Karena dari sabar datang segalanya, kehormatan, ketenangan, dan cinta. Mbah Tarman tersenyum. "Benar, Nak. Orang boleh menertawakanmu saat kau di bawah. Tapi kalau kau membalas dengan diam dan kerja baik, nanti mereka akan menunduk bukan karena kalah, tapi karena malu pada dirinya sendiri." Sheila mengangguk. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena bahagia. Ia tahu, perjalanan mereka belum selesai. Masih banyak ujian, masih banyak pandangan miring. Tapi kini ia sudah tak peduli. Yang penting, ia punya suami yang tulus, ibu yang mendukung, dan ketenangan yang dulu tak pernah ia bayangkan. Angin malam berembus lembut, suara jangkrik mengisi keheningan. Mbah Tarman menggenggam tangan Sheila erat, dan dengan suara pelan ia berucap, "Teruslah jadi dirimu, Sheila. Dunia boleh berubah, tapi kebaikanmu jangan pernah hilang." Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, dua hati yang pernah direndahkan kini beristirahat dalam damai. Tanpa dendam, tanpa kebencian, hanya cinta yang tumbuh dari luka yang pernah mereka lalui bersama. Pagi itu, udara terasa hangat di Pacitan. Cahaya matahari menembus dedaunan mangga, menimpa warung kecil milik Sheila dan ibunya yang kini kembali ramai pembeli. Di meja kayu panjang, tersaji gorengan pisang, tempe, dan tahu hangat yang aromanya menggoda siapapun yang lewat. Warga datang silih berganti, tapi kali ini bukan untuk menertawakan, melainkan untuk menyapa dengan hormat. "Bu Sheila, gorengan tambah 2 ya?" ucap seorang bapak sambil tersenyum ramah. "Siap, Pak," jawab Sheila lembut. Ia melayani dengan tangan cekatan, senyum tak lepas dari wajahnya. Sementara itu, di pojok warung, Mbah Tarman duduk santai sambil membaca koran. Wajahnya tenang, sesekali menatap istrinya dengan tatapan bangga. "Sheila," katanya setelah menutup koran, "lihatlah, dulu tempat ini dipenuhi cibiran. Sekarang jadi tempat orang mencari ketenangan." Sheila menoleh, matanya berkilat lembut. "Mbah, aku baru sadar. Allah memang tidak membiarkan keburukan menang selamanya." Menjelang siang, datang sekelompok pemuda dari kota. Mereka adalah mahasiswa yang sedang melakukan penelitian sosial. Salah satu dari mereka menghampiri Mbah Tarman. "Permisi, Mbah. Kami ingin mewawancarai Mbah dan Ibu Sheila. Kisah pernikahan Mbah jadi inspirasi di media. Kami ingin tahu bagaimana caranya Mbah bisa tetap sabar di tengah hinaan waktu itu." Mbah Tarman menatap mereka dengan senyum bijak. "Nak, hidup ini bukan soal membalas. Kalau kita disakiti, lalu kita membalas dengan amarah, hidup ini tidak akan pernah tenang. Satu-satunya cara untuk menang adalah tetap berbuat baik, walau orang lain menertawakanmu." Mahasiswa itu menunduk kagum, sementara Sheila hanya tersenyum malu di belakang. Ia tak pernah menyangka kisahnya kini menjadi pelajaran bagi banyak orang. Sore hari, setelah warung ditutup, Sheila duduk di kursi bambu depan rumah. Angin sore berembus lembut, mengibaskan ujung jilbabnya. Di hadapannya, Mbah Tarman menyiram bunga dengan perlahan. "Mbah, dulu Sheila malu sekali waktu dihina di pelaminan. Tapi sekarang, kalau diingat, Sheila malah bersyukur. Bersyukur karena sudah sabar, nah. Bersyukur karena waktu membuktikan segalanya. Kalau dulu Sheila ikut marah, mungkin semua ini tidak akan terjadi." Mbah Tarman tersenyum, lalu berkata pelan, "Lihatlah bunga di kebun ini. Waktu pertama ditanam, banyak yang mengira tidak akan tumbuh karena tanahnya kering.
Tapi lihat sekarang, mereka mekar karena sabar menunggu hujan. Kata-kata itu membuat Sheila terdiam lama. Hatinya terasa hangat. Ia tahu, apapun yang terjadi ke depan, ia sudah belajar satu hal berharga, bahwa sabar adalah cara paling indah untuk membalas keburukan. Menjelang malam, beberapa anak kecil datang ke rumah membawa bunga melati. "Bu Sheila, ini buat Mbak dan Ibu, biar rumahnya wangi," kata mereka polos. Sheila tersenyum haru. "Terima kasih, Nak. Kalian baik sekali." Ketika anak-anak itu pergi, Sheila menatap bunga melati di tangannya. Harumnya lembut, persis seperti kenangan di hari pernikahannya. Hari di mana ia menangis bukan karena bahagia, tapi karena dihina. Kini, setiap kelopak bunga itu menjadi pengingat bahwa dari air mata bisa tumbuh kebahagiaan yang tulus. Malam itu, sebelum tidur, Mbah Tarman berkata pelan, "Sheila, kalau besok orang bertanya apa rahasia kebahagiaan kita, jawablah sederhana. Jangan pernah membalas hinaan dengan kemarahan. Biarkan kebaikan yang bicara." Sheila mengangguk, air matanya menetes pelan. Ia memeluk suaminya dan berbisik, "Terima kasih, Mbah. Karena dari cinta Mbah, aku belajar mencintai tanpa dendam." Lampu minyak di kamar perlahan padam, meninggalkan cahaya kecil di sudut ruangan. Di luar, suara jangkrik bersahutan, menandakan malam damai telah datang. Rumah sederhana itu kini menjadi tempat di mana orang belajar arti cinta sejati. Cinta yang tak pernah meminta pembuktian, tapi selalu menenangkan hati. Matahari pagi menembus tirai bambu, menerangi wajah Sheila yang sedang duduk di beranda rumah. Ia tersenyum kecil melihat burung-burung beterbangan di langit. Sudah lama ia tidak merasa sebahagia ini. Tak ada lagi cibiran, tak ada lagi tatapan sinis dari tetangga. Yang tersisa hanyalah kedamaian, hasil dari kesabaran yang panjang. Di halaman, Mbah Tarman sedang membersihkan mobil hitamnya. Tangannya yang sudah mulai berkeriput, tetap cekatan memoles bodi mobil dengan kain lembut. Sheila menghampiri dengan secangkir kopi. "Mbah, capek." "Sudahlah, biar Sheila yang lanjut." Mbah Tarman tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak. Mobil ini bukan soal kemewahan. Ini simbol perjuangan kita. Setiap kali Mbah lap, Mbah seperti mengingat kembali masa-masa orang menertawakan kita." Sheila duduk di sampingnya. "Iya, Mbah. Tapi Sheila bersyukur. Sekarang yang datang bukan lagi tawa hinaan, tapi tawa bahagia." Mbah Tarman mengangguk pelan. "Begitulah hidup, Nak. Kalau kita tidak pernah sabar saat dicaci, kita tidak akan pernah tahu manisnya dihormati." Tak lama kemudian, seorang pria muda datang membawa kamera kecil. Ia memperkenalkan diri sebagai wartawan dari televisi lokal. "Permisi Mbah, Bu Sheila. Kami dari media ingin membuat liputan tentang kisah Bapak dan Ibu. Banyak orang yang ingin belajar dari cerita ini." Sheila menatap suaminya sejenak, lalu mengangguk. Mereka duduk di teras sambil bercerita. Wartawan itu merekam dengan penuh perhatian, sesekali menatap kagum. "Jadi, Mbah tidak marah sama warga yang dulu menghina?" tanya wartawan itu. Mbah Tarman tersenyum tenang. "Untuk apa marah? Kalau kita balas keburukan dengan keburukan, dunia tidak akan pernah tenang. Justru dengan sabar, hati mereka bisa berubah." Sheila menambahkan pelan, "Kami hanya ingin membuktikan bahwa cinta sejati tidak perlu pembelaan. Cukup dijalani dengan tulus, nanti semua orang akan melihat sendiri." Liputan itu ditayangkan beberapa hari kemudian. Dalam waktu singkat, nama mereka kembali viral. Tapi kali ini bukan karena ejekan, melainkan karena kisah cinta yang menyentuh hati jutaan orang. Komentar dari seluruh penjuru negeri membanjiri akun media sosial. Saya menangis mendengar ceritanya. Mereka membuktikan bahwa cinta tidak mengenal usia. Semoga Allah memberkahi pasangan ini. Di desa, warga yang dulu paling keras menghina pun kini ikut bangga. Mereka menyebut Sheila dan Mbah Tarman sebagai panutan kesabaran. Bahkan kepala desa mengundang mereka menjadi pembicara di acara penyuluhan moral untuk para pemuda.
Hari itu, di balai desa, Sheila berdiri di depan puluhan warga. Wajahnya lembut, suaranya tenang. Dulu saya menangis karena merasa dipermalukan. Tapi sekarang, saya bersyukur pernah melalui masa itu. Karena kalau tidak, saya tidak akan tahu seberapa kuat saya sebenarnya. Semua orang terdiam, mendengarkan. Kalau kalian suatu hari dihina, jangan marah. Buktikan dengan perbuatan, bukan dengan kata. Karena penghormatan tidak bisa diminta, tapi lahir dari kesabaran. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Beberapa ibu-ibu bahkan menangis haru. Di belakang panggung, Mbah Tarman hanya menatap istrinya dengan mata berbinar. Ia tahu, gadis yang dulu menangis di pelaminan kini telah menjadi wanita yang kuat dan berwibawa. Sepulang dari acara, Sheila menggenggam tangan suaminya di dalam mobil. Mbah, Sheila bahagia. Dulu Sheila malu karena menikah dengan Mbah, tapi sekarang Sheila bangga. Kalau waktu bisa diulang, Sheila tetap akan memilih Mbah. Mbah Tarman tersenyum, suaranya pelan tapi dalam. Dan kalau waktu bisa diulang, Mbah tetap akan datang ke warung itu, membeli gorenganmu, dan jatuh cinta pada kesederhanaanmu. Mereka tertawa kecil bersama. Mobil melaju pelan menyusuri jalan desa yang kini terasa begitu damai. Warga melambaikan tangan, anak-anak berlarian di pinggir jalan. Tak ada lagi hinaan, tak ada lagi cibiran. Hanya hormat dan doa yang mengiringi langkah mereka. Malam harinya, Sheila menatap bintang dari jendela kamarnya. Ia memeluk suaminya yang mulai tertidur dan berbisik. Terima kasih, Mbah. Karena dari sabar dan cinta Mbah, aku belajar bagaimana cara mencintai dunia tanpa marah pada masa lalu. Cahaya bulan menembus jendela, menyinari wajah mereka. Dan di keheningan malam itu, kisah yang dulu diawali dengan tangisan, kini perlahan berubah menjadi cerita indah yang akan dikenang seluruh desa. Kisah tentang kesabaran, cinta, dan pembuktian tanpa amarah. Sudah beberapa bulan berlalu sejak kabar tentang Sheila dan Mbah Tarman menjadi pembicaraan di seluruh Pacitan. Hidup mereka kini damai dan berkecukupan. Warung kecil Sheila tak pernah sepi pembeli, sementara Mbah Tarman mulai dikenal sebagai sosok dermawan yang sering membantu warga tanpa pamrih. Namun seperti roda kehidupan, kebahagiaan kadang tak datang tanpa ujian. Suatu pagi, seorang lelaki asing datang ke warung dengan wajah dingin. Ia memakai kemeja rapi dan membawa map coklat. Tanpa basa-basi, ia langsung bertanya keras di depan orang-orang. Apakah benar ini rumah Mbah Tarman? Sheila yang sedang melayani pembeli menoleh. Iya Pak, betul. Ada keperluan apa? Lelaki itu menatap tajam. Saya dari kantor hukum di Solo. Kami sedang menyelidiki satu kasus lama yang melibatkan seseorang bernama Tarman bin Kasiran. Apakah itu suami ibu? Ruangan mendadak senyap. Semua pembeli menatap ke arah Sheila. Beberapa langsung berbisik-bisik. Kasus hukum? Jangan-jangan ini masalah lama yang dulu orang bicarakan, bisik seorang ibu. Sheila menelan ludah. Wajahnya menegang, tapi ia berusaha tenang. Benar. Beliau suami saya, tapi Mbah sedang di belakang. Ada apa sebenarnya? Lelaki itu tidak menjawab. Ia membuka map, menunjukkan beberapa lembar dokumen, dan berkata pelan. Dulu, beliau pernah dituduh dalam kasus jual beli barang antik tanpa izin. Kami hanya ingin memastikan apakah beliau orang yang sama. Saat itu, Mbah Tarman muncul dari dalam rumah. Wajahnya tenang seperti biasa. Saya Tarman bin Kasiran, katanya sambil menatap pria itu. Dan ya, saya tahu apa yang sedang Anda bicarakan. Sheila menatap suaminya dengan mata cemas. Mbah, apa maksudnya ini? Mbah Tarman memegang tangannya lembut. Tenanglah, Nah. Ini hanya masa lalu yang belum sempat kuselesaikan. Orang-orang mulai berdatangan di depan warung. Suasana yang dulu tenang, kini kembali dipenuhi bisikan. Itu dia, kakek yang dulu viral itu. Pantas saja, dulu ada yang bilang dia mantan napi. Sheila bisa mendengar semua itu, tapi kali ini ia tak menunduk.
ia berdiri tegak di samping suaminya. Pria dari Solo itu akhirnya menutup mapnya dan berkata, "Kami hanya perlu konfirmasi, Mbah. Tidak ada masalah baru. Kasus lama itu sudah ditutup bertahun-tahun lalu. Tapi kami butuh tanda tangan untuk penyelesaian administrasi." Mbah Tarman tersenyum. "Baik, saya akan datang ke kantor Anda minggu depan." Lelaki itu mengangguk lalu pergi. Setelah suasana kembali tenang, Sheila menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mbah, kenapa baru sekarang Sheila tahu soal itu?" Mbah Tarman menarik napas panjang. "Karena Mbah tak ingin masa laluku menodai masa depanmu. Tapi kau harus tahu, Nak, waktu itu aku bukan penipu. Aku hanya salah dipercaya orang yang salah." Sheila terdiam. Air matanya menetes, bukan karena marah, tapi karena haru. Ia menggenggam tangan suaminya erat. "Mbah, Sheila tidak peduli dengan masa lalu, Mbah. Yang penting sekarang, Mbah sudah jadi orang yang jujur dan baik. Masa lalu hanya cerita, bukan penentu masa depan." Kata-kata itu membuat Mbah Tarman tersenyum lebar. Ia menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Kau memang anugerah yang Allah kirim untuk menenangkan jiwaku." Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi peristiwa itu menyebar lagi di desa. Beberapa orang mulai berbisik di belakang, mencoba mengungkit masa lalu yang sudah lama terkubur. Namun kali ini, Sheila tidak bersembunyi. Ia tetap membuka warung dengan senyum yang sama. Ketika seseorang menyinggung, "Sheila, benar ya dulu suamimu pernah masuk penjara?" Ia hanya menjawab pelan, "Kalaupun iya, berarti Allah sudah memaafkannya. Dan siapa kita untuk menghakimi?" Jawaban itu membuat orang itu terdiam, malu sendiri. Malamnya, Sheila dan Mbah Tarman duduk di beranda sambil menatap langit. Suasana hening, hanya suara jangkrik yang terdengar. "Mbah," kata Sheila pelan. Sheila sadar, kebahagiaan itu bukan berarti hidup tanpa ujian. Tapi bagaimana kita tetap bersyukur di tengah ujian? Mbah Tarman mengangguk, senyumnya menenangkan. "Kau benar, Nak. Dan selama kita sabar, setiap badai pasti akan reda." Angin malam berembus pelan, membawa kedamaian yang sulit dijelaskan. Di dalam rumah sederhana itu, dua hati yang pernah direndahkan kini saling menguatkan. Masa lalu boleh gelap, tapi cinta mereka menerangi segalanya. Hari berganti minggu. Setelah kedatangan pria dari Solo, suasana desa perlahan kembali tenang. Namun gosip tentang masa lalu Mbah Tarman belum sepenuhnya padam. Beberapa orang masih berbisik setiap kali pasangan itu lewat. Tapi berbeda dari dulu, kali ini Sheila tidak merasa takut ataupun malu. Ia tahu, kebenaran tak perlu terburu-buru menjelaskan dirinya. Suatu sore, Mbah Tarman duduk di teras, menatap langit yang mulai jingga. Di pangkuannya terbuka sebuah map besar berisi surat dan dokumen lama. Sheila datang membawa segelas teh hangat, lalu duduk di sampingnya. "Mbah, apa itu?" tanyanya lembut. "Ini dokumen lama, Nak. Waktu itu aku menyimpan semuanya di rumah lama di Solo. Dan sekarang aku pikir, sudah saatnya kamu tahu semuanya." Ia membuka lembar demi lembar. Di situ tertulis nama-nama perusahaan besar, sertifikat tanah, hingga surat kepemilikan saham tambang di luar kota. Sheila tertegun. "Mbah, semua ini milik Mbah?" Mbah Tarman mengangguk perlahan. "Dulu iya, tapi setelah peristiwa itu, Mbah meninggalkan semuanya. Mbah ingin hidup sederhana, karena Mbah ingin melihat siapa yang mau bersamaku bukan karena harta." Sheila menatap wajah suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Jadi selama ini Mbah sengaja menyembunyikan semuanya?" "Iya, Nak," jawab Mbah Tarman pelan. "Mbah ingin hidup tanpa topeng kekayaan. Karena dulu, ketika aku punya segalanya, orang datang bukan karena sayang, tapi karena uang." Sheila menggenggam tangannya erat. "Mbah, berarti selama ini semua yang orang bilang tentang Mbah itu salah besar." Mbah Tarman tersenyum tenang. "Biarlah, Nak. Orang bebas menilai. Tapi yang penting Allah tahu isi hati kita." Malamnya, setelah makan bersama,
Sheila termenung di kamar. Pikirannya melayang jauh. Ia baru benar-benar mengerti mengapa suaminya begitu sabar, begitu lembut menghadapi hinaan. Karena Mbah Tarman sudah pernah merasakan lebih dari itu. Kehilangan harga diri, kehilangan kepercayaan orang, dan kini menemukan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan uang. Keesokan paginya, datang sebuah surat resmi ke rumah. Amplop itu berlogo pemerintah kota. Mbah Tarman membukanya, lalu tersenyum. Sheila, mereka ingin memberiku penghargaan. Ternyata laporan kedermawananku di beberapa daerah sampai ke telinga mereka. Sheila menatapnya dengan kagum. Mbah bantu siapa saja selama ini? Mbah Tarman tersenyum. Beberapa anak yatim di Solo dan Ponorogo. Mbah kirim biaya sekolah diam-diam. Tapi Mbah tidak mau orang tahu, karena bukan nama kita yang harus dikenal, tapi amalnya. Hari itu, kabar penghargaan itu kembali menyebar. Dan kali ini, semua orang menyambut dengan bangga. Bahkan orang-orang yang dulu paling keras menghina kini, datang dengan wajah malu. Sheila, Mbah Tarman benar-benar luar biasa. Kami dulu buta mata, tidak tahu siapa dia sebenarnya. Sheila hanya tersenyum. Mbah tidak pernah ingin dianggap luar biasa. Katanya, cukup dikenal Allah saja sudah cukup. Sore hari, saat Sheila dan Mbah Tarman duduk di teras, suara azan maghrib menggema dari surau kecil di ujung jalan. Sheila, ujar Mbah Tarman pelan, kalau suatu hari nanti aku tidak ada, lanjutkan warung ini. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Biarlah orang mengenal kita bukan karena uang, tapi karena hati. Sheila menatapnya dalam-dalam. Jangan bicara begitu, Mbah. Sheila tidak bisa membayangkan hidup tanpa Mbah Tarman mengusap kepalanya dengan lembut. Semua yang hidup pasti akan pergi, nak. Tapi cinta yang tulus akan tetap tinggal, meski raga sudah tiada. Malam turun perlahan. Lampu minyak di meja kecil menyala, menerangi wajah mereka berdua yang duduk bersebelahan. Tak banyak kata, hanya kedamaian yang mengisi ruangan itu. Dan di luar rumah, angin berembus membawa suara lembut, daun-daun bambu bergesekan. Seolah alam ikut bersaksi bahwa di rumah kecil itu tinggal dua hati besar yang telah membungkam dunia dengan kesabaran dan cinta yang tulus. Hari-hari berlalu penuh ketenangan. Sheila dan Mbah Tarman menjalani hidup dengan ritme yang damai. Warung mereka tetap ramai, tapi kini bukan lagi tempat orang membeli gorengan semata, melainkan tempat orang datang mencari nasihat dan ketenangan. Anak-anak muda desa sering mampir sepulang sekolah, duduk di bangku bambu depan rumah sambil mendengarkan kisah hidup Mbah Tarman. Dulu, Mbah dihina karena tua, karena dianggap tak punya apa-apa. Katanya dengan suara berat namun tenang. Tapi lihatlah, nak, kalau kamu tetap jujur dan sabar, semua yang meremehkanmu akan datang suatu hari bukan untuk menertawakan, tapi untuk belajar darimu. Mereka semua mendengarkan dengan wajah serius. Beberapa bahkan menulis di buku catatan kecil, seperti menyimpan pelajaran hidup yang berharga. Sheila berdiri di dekat pintu, memperhatikan dari jauh. Wajahnya lembut, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari, suaminya kini tak hanya menjadi cintanya, tapi juga guru bagi banyak hati yang dulu keras. Namun waktu, sebagaimana biasa, terus berjalan tanpa ampun. Mbah Tarman kini mulai mudah lelah. Kadang-kadang batuk kecilnya tak berhenti. Kadang tangannya gemetar saat memegang gelas. Tapi setiap kali Sheila panik, ia hanya tersenyum, menepuk bahunya pelan. Jangan cemas, nak. Tubuh tua ini memang makin lemah, tapi hatiku masih kuat karena melihatmu tersenyum. Suatu malam, Sheila mendapati suaminya terbatuk keras di kamar. Ia segera menyalakan lampu dan menuntunnya duduk. Mbah, ayo kita ke dokter besok, katanya cemas. Tidak perlu, nak. Mbah hanya masuk angin. Namun Sheila tahu, batuk itu bukan sekadar masuk angin. Ia tahu, waktu mulai mengambil sedikit demi sedikit tenaga dari suaminya. Keesokan paginya, Sheila menyiapkan bubur dan teh hangat. Ia duduk di samping suaminya yang kini lebih banyak berbaring.
"Mbah, kalau nanti Mbah sehat, Sheila ingin kita jalan-jalan ke pantai," katanya. "Di sana ombaknya indah sekali." Mbah Tarman tersenyum. "Boleh. Tapi kalau Mbah belum kuat jalan, kau janji akan tetap pergi. Jangan menunggu Mbah untuk bahagia, nak." "Jangan bilang begitu, Mbah," ucap Sheila pelan, menahan air mata. "Bahagia Sheila itu ada karena Mbah." Beberapa hari kemudian, warga desa datang menjenguk. Mereka membawa buah dan doa. Tak ada lagi yang berbisik sinis. Semua datang dengan wajah tulus. Bahkan kepala desa ikut datang, memegang tangan Mbah Tarman dan berkata, "Mbah, dulu kami salah menilai. Tapi dari Mbah, kami belajar bahwa kesabaran lebih berharga dari 1000 kekayaan." Mbah Tarman tersenyum lemah. "Terima kasih, Pak. Saya tidak pernah marah. Justru saya bersyukur, karena kalau bukan karena ejekan dulu, saya tidak akan belajar sebanyak ini." Malam itu, Sheila duduk di samping ranjang suaminya. Ia menggenggam tangan Mbah Tarman erat, menatap wajah yang kini mulai pucat. "Mbah, istirahat ya? Sheila akan di sini terus," katanya lembut. Mbah Tarman membuka matanya perlahan, lalu tersenyum. "Sheila, kalau nanti aku sudah tak bisa bicara, ingatlah satu hal. Cinta itu bukan janji di bibir, tapi ketulusan di hati. Kau sudah memberiku itu." Sheila menunduk, air matanya jatuh di tangan suaminya. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menggenggam tangan itu lebih erat, seolah tak mau melepas. Di luar rumah, hujan turun perlahan. Setiap tetesnya jatuh dengan lembut di atap seng, seolah alam ikut menangis pelan. Sheila menatap wajah suaminya yang mulai tertidur, lalu berbisik dengan suara serak, "Mbah, Sheila janji, apapun yang terjadi nanti, Sheila akan terus menjaga warung ini, menjaga nama baik Mbah, dan menjaga cinta kita." Dan malam itu, di bawah langit, Pacitan yang basah oleh hujan, rumah kecil itu diterangi cahaya lampu yang lembut. Suasana hening, tapi penuh makna. Seperti akhir dari sebuah perjalanan panjang yang dilalui dengan sabar, cinta, dan ketulusan yang tak pernah padam. Fajar datang perlahan. Hujan semalam telah berhenti, meninggalkan tanah yang lembab dan udara yang sejuk. Di kamar kecil itu, Sheila terbangun lebih awal. Ia menatap wajah suaminya yang tertidur dengan tenang di atas ranjang kayu. Cahaya pagi menyentuh ujung selimut, menerangi wajah Mbah Tarman yang tampak damai, seolah sedang tersenyum dalam tidur panjangnya. "Sheila," suara Mbah Tarman pelan, matanya terbuka separuh. Sheila segera menggenggam tangannya. "Iya, Mbah. Sheila di sini. Tolong, jangan menangis kalau suatu hari aku pergi, nah. Aku ingin kau bahagia, bukan berduka." Sheila menahan air matanya. "Mbah, jangan bicara begitu. Sheila masih ingin bersama Mbah lama-lama." Mbah Tarman menatap lembut. "Kau tahu, nah, waktu itu seperti angin. Tak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Mbah sudah merasa cukup bahagia sejak kau datang ke hidup Mbah." Air mata Sheila jatuh juga. Ia menunduk, mencium tangan suaminya dengan gemetar. "Terima kasih, Mbah, sudah mencintai Sheila tanpa pamrih." Mbah Tarman tersenyum tipis. "Cinta yang tulus tidak butuh alasan, nak. Ia lahir dari hati dan akan hidup bahkan setelah raga tak ada." Beberapa jam kemudian, warga desa berdatangan. Mereka mendengar kabar bahwa Mbah Tarman sedang sakit keras. Semua datang membawa doa. Tak ada satupun yang datang dengan niat ingin tahu atau bergosip. Mereka datang karena cinta dan hormat. Mbah Tarman sempat membuka matanya, melihat banyak wajah di sekitarnya. Ia tersenyum lemah. "Dulu, aku dihina di depan kalian. Tapi sekarang kalian datang bukan untuk menertawakan, melainkan untuk mendoakan. Terima kasih. Kalian semua sudah mengajarkanku arti memaafkan." Tangis pecah pelan di ruangan itu. Tak lama kemudian, napas Mbah Tarman mulai melambat. Tangannya yang digenggam Sheila terasa semakin dingin. Ia menatap suaminya sambil terus berzikir. Air matanya jatuh tanpa suara. "Mbah,
"Jangan pergi, Mbah," bisiknya. Dan di antara keheningan doa dan isak haru, Mbah Tarman menghembuskan napas terakhir dengan senyum di wajahnya. Seolah ia benar-benar pergi dalam damai, meninggalkan dunia dengan hati yang tenang. Hari itu, seluruh desa ikut mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Tak ada satupun yang tertawa seperti dulu. Semua menangis, bukan karena iba, tapi karena kehilangan sosok yang telah mengajarkan mereka arti kesabaran dan ketulusan. Sheila berjalan paling depan, mengenakan kerudung hitam. Wajahnya pucat, tapi langkahnya tegak. Ia menatap ke depan dengan mata yang sudah tak meneteskan air mata. Di hatinya ada luka, tapi juga ada kekuatan baru. Setelah semua selesai, Sheila duduk di samping pusara suaminya. Angin sore berembus lembut, membawa aroma bunga melati yang ditanam di sekitar makam. "Mbah," katanya pelan, "Sheila janji akan terus melanjutkan warung kita, berbagi seperti yang Mbah ajarkan, dan tidak akan berhenti berbuat baik." Hari demi hari berlalu. Warung kecil itu kini menjadi tempat yang lebih ramai dari sebelumnya. Di dindingnya tergantung foto Mbah Tarman dengan senyum khasnya. Orang-orang datang bukan hanya untuk membeli gorengan, tapi juga untuk mengenang. Sheila tetap hidup sederhana. Setiap pagi ia menyapu halaman, menyiapkan gorengan, lalu berdoa di depan foto suaminya. "Mbah, Sheila rindu," katanya pelan. Tapi kali ini tidak disertai tangis, karena ia tahu cinta mereka belum berakhir. Beberapa bulan kemudian, pemerintah kabupaten memberikan penghargaan Anumerta untuk Mbah Tarman sebagai tokoh inspiratif desa. Saat nama suaminya disebut di podium, Sheila berdiri sambil menggenggam piagam itu erat, menatap langit yang cerah. "Mbah, lihat, semua orang sekarang tahu siapa Mbah sebenarnya." Malamnya, Sheila duduk di beranda rumah. Angin malam berembus lembut. Di langit, bulan bersinar terang. Ia tersenyum pelan, menatap ke atas dan berbisik, "Mbah, cinta kita belum selesai, hanya jaraknya yang berubah." Di sini Sheila melanjutkan, di sana Mbah menunggu. Dan malam itu, di rumah kecil tempat segalanya dimulai, Sheila menutup mata dengan damai. Tak ada air mata, tak ada duka, hanya cinta yang terus hidup, bahkan setelah waktu memisahkan mereka. Cinta itu kini jadi legenda di desa mereka. Kisah tentang gadis yang menangis di pelaminan, tapi akhirnya membungkam dunia dengan kesabaran dan cinta sejati yang tak pernah mati. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.